Namaku Budi. Di kampung kami yang damai, hidup seperti roda yang berputar lambat, seringkali terhenti di bawah. Rezeki terasa sulit dicari. Aku dan istriku Siti berjuang mati-matian hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku bekerja serabutan, menjadi kuli angkut di pasar, atau membantu panen di sawah tetangga. Upah yang kudapat tak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan lauk pauk sederhana. Siti, dengan tangannya yang gigih, mencoba peruntungan dengan menjual gorengan di depan rumah. Aroma tempe dan tahu gorengnya seringkali menggugah selera, tapi penghasilannya tak pernah cukup untuk menutupi semua biaya. Anak semata wayang kami Rian seringkali harus menelan kekecewaan. Matanya selalu berbinar saat melihat teman-temannya asik bermain layangan atau jajan es di warung Embah Kromo. Aku hanya bisa mengusap kepalanya, janji-janji kosong yang tak pernah bisa kupenuhi. Kemiskinan ini seperti awan mendung yang terus-menerus menutupi langit harapan kami. Di seberang rumahku, ada Pak Hartono dan keluarganya. Hidup mereka tak jauh berbeda dari kami. Pak Hartono juga seorang buruh tani. Kami sering ngobrol di pos ronda, berbagi keluh kesah tentang beratnya hidup. Tawa kami terasa tulus, karena kami tahu kami tidak sendirian dalam perjuangan ini. Istrinya, Budiah, seringkali meminjami Siti bumbu dapur, atau sekadar menawarkan bantuan saat Siti kewalahan. Hubungan kami sangat dekat, lebih dari sekadar tetangga. Namun, suatu hari sebuah kejadian aneh terjadi. Pak Hartono tiba-tiba menghilang. "Pergi merantau," ujar Budiah singkat saat aku bertanya. Wajahnya terlihat murung, dan ada semacam kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku mencoba menghiburnya, meyakinkan bahwa Pak Hartono pasti kembali membawa kabar baik. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu merantau ke kota bukan jaminan akan sukses. Beberapa bulan berlalu, dan Pak Hartono benar-benar kembali. Tapi bukan Pak Hartono yang dulu. Sosok di hadapanku sekarang adalah orang asing. Ia turun dari sebuah mobil sedan hitam mengilap, mengenakan pakaian mahal dan jam tangan berkilauan di pergelangan tangannya. Senyumnya lebar, tapi matanya terasa kosong, seperti cangkang tanpa isi. Rumah Pak Hartono yang semula reot dan beratap bocor, kini direnovasi total. Pagar besi tinggi berdiri kokoh di sekelilingnya, dan di halaman belakang, sebuah taman kecil yang indah mulai dibuat. "Dapat rezeki nomplok," jawab Pak Hartono santai saat aku bertanya dari mana semua kekayaan ini berasal. Namun, ucapannya terasa hambar. Ia tidak lagi bersikap ramah seperti dulu. Obrolan kami di pos ronda tak pernah terjadi lagi. Ia lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumahnya yang megah, tertutup dari dunia luar. Desas-desus mulai beredar di kampung. Warga yang awalnya terheran-heran dengan perubahan Pak Hartono, kini mulai berbisik-bisik, pasti pesugihan. Mereka mengaitkan kekayaan mendadak Pak Hartono dengan cerita-cerita mistis yang sering mereka dengar. Beberapa orang mengaku melihat Pak Hartono keluar malam hari dengan membawa sesajen. Ada juga yang bercerita melihat penampakan bayangan hitam tinggi kurus di sekitar rumahnya. Aku mencoba menepis semua bisikan itu. Aku ingin percaya Pak Hartono mendapatkan rezeki dari jalan yang halal. Namun, hatiku tak bisa tenang. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang terasa dingin dan gelap dari balik kemegahan yang baru ini. Sesuatu yang membuatku merasa takut, bukan iri. Aku mulai menyadari bahwa kekayaan Pak Hartono bukanlah anugerah, melainkan sebuah pertanda dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sejak Pak Hartono kaya mendadak, desas-desus di kampung kami bukan lagi sekadar bisikan, melainkan gumaman yang semakin nyaring. Warga yang awalnya iri, kini mulai takut. Ada yang bilang Pak Hartono sering terlihat keluar rumah di tengah malam, membawa sesajen berupa kembang 7 rupa dan ayam hitam. Ada juga yang mengaku melihat penampakan bayangan hitam tinggi kurus, dengan mata merah menyala, berdiri di balik pagar rumahnya. Bayangan itu akan menghilang saat ada orang yang mendekat. Kehidupan Pak Hartono berubah drastis. Ia tak lagi bergaul dengan warga, tak pernah lagi mampir ke warung kopi atau menghadiri acara pengajian. Sikapnya menjadi lebih dingin dan tertutup. Ia selalu menjaga jarak, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan dirinya dari orang lain.
Setiap kali berpapasan, ia hanya menunduk atau memberikan senyum hambar. Budiah, istrinya, juga demikian. Ia sering terlihat murung, matanya sembab dan selalu menghindari tatapanku. Wanita yang dulu ceria dan ramah itu kini terlihat seperti tertekan, bagai boneka yang kehilangan jiwanya. Yang paling membuatku khawatir adalah kondisi anak mereka, Yoga. Anak laki-laki berusia 7 tahun itu dulunya adalah anak yang lincah dan periang. Kini, ia jarang terlihat bermain di luar. Wajahnya pucat pasi, badannya kurus kering, dan matanya terlihat sayu, seperti menyimpan beban yang terlalu berat untuk usianya. Rian, anakku, bercerita kalau Yoga seringkali mengigau di malam hari. Ia akan berteriak-teriak ketakutan, menyebut-nyebut nama mereka dan Tuan. Suatu malam Rian terbangun dari tidurnya dengan wajah penuh ketakutan. Ia langsung memelukku erat-erat. "Ayah." Rian lihat bayangan itu lagi, bisiknya dengan suara gemetar. Aku mencoba menenangkannya, tapi jantungku berdegup kencang. Rian bercerita ia melihat sosok bayangan hitam yang pernah ia lihat di jendela kamar Yoga, kini berada di luar kamarnya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan matanya merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Aku mencoba meyakinkan Rian bahwa itu hanya mimpi buruk, tapi perasaanku tak karuan. Aku yakin ada yang tak beres dengan kekayaan Pak Hartono. Keanehan di sekitar rumah mereka semakin menjadi-jadi. Pohon mangga yang sudah puluhan tahun tumbuh di halaman rumah mereka tiba-tiba layu dan kering dalam semalam. Bunga-bunga mawar yang ditanam Budiah layu sebelum mekar. Aroma busuk yang tak jelas, sumbernya sering tercium di sekitar rumah mereka, seperti bau bunga melati yang layu bercampur bau anyir darah. Suara tawa melengking terdengar dari dalam rumah mereka di tengah malam, disusul suara tangisan memilukan. Suasana yang tadinya damai kini berubah menjadi mencekam, dan aku merasakan dinginnya aura negatif yang menguar dari rumah megah itu. Aku mulai curiga bahwa kekayaan Pak Hartono didapat dari pesugihan Gunung Kawi, sebuah tempat yang terkenal dengan praktik-praktik mistisnya. Namun, aku tak punya bukti. Hanya ada desas-desus, bisikan, dan penampakan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan karena iri, melainkan karena aku khawatir. Jika benar Pak Hartono terlibat dalam pesugihan, maka ini bukan hanya masalah dirinya sendiri, tetapi juga masalah keselamatan keluarganya, terutama Yoga, dan mungkin juga keselamatan seluruh warga kampung. Perasaanku semakin tak tenang. Aku tahu nanti ini adalah awal dari sebuah teror yang lebih mengerikan. Teror itu dimulai. Malam-malam yang sebelumnya tenang, kini dipenuhi suara-suara aneh yang tak masuk akal. Tawa melengking dari arah rumah Pak Hartono. Terdengar seperti tawa wanita tua yang serak dan menyeramkan. Tawa itu disusul suara tangisan memilukan, bagaikan tangis bayi yang tak henti-henti. Suara-suara itu muncul dan menghilang secara acak, membuat seluruh warga kampung tak bisa tidur nyenyak. Pohon-pohon di sekitar rumah Pak Hartono bergoyang kencang. Dahan dan rantingnya bergesekan, menimbulkan suara aneh meski tak ada angin sama sekali. Aroma busuk tercium, menusuk hidung, seperti bau bunga melati yang layu, bercampur bau anyir darah. Aromanya begitu pekat, seolah ada sesuatu yang sedang membusuk di udara. Puncaknya, suatu malam aku terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu. Bukan ketukan biasa. Ketukannya berirama seperti irama gendang kematian. Tuk, 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 tuk. Iramanya pelan, tapi terus-menerus, membuat bulu kudukku merinding. Siti yang tidur di sebelahku juga terbangun. Ia memegang tanganku erat-erat, matanya memancarkan ketakutan. "Mas, itu suara apa?" bisiknya. Aku tak bisa menjawab. Aku merangkak pelan ke arah jendela, mengintip dari celah di antara gorden, dan jantungku hampir copot. Di depan pintu, berdiri sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala. Bayangan yang diceritakan Rian, anakku, dan juga warga kampung. Sosok itu berdiri tegak, tak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Aku bisa melihat siluetnya yang kurus, jemari tangannya yang panjang dan runcing seperti cakar.
Lalu, sosok itu perlahan menoleh ke arah jendela, tepat ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mata merahnya menembus kegelapan malam. Aku segera mundur, merangkak kembali ke ranjang, memeluk Siti dan Rian yang sudah gemetar ketakutan. Malam itu terasa sangat panjang. Kami tak bisa tidur, hanya bisa berdoa dalam hati agar subuh segera tiba. Esok paginya, aku memberanikan diri menemui Pak RT. "Pak, saya yakin Pak Hartono melakukan pesugihan Gunung Kawi," kataku. Pak RT mengangguk, wajahnya terlihat lelah. Banyak warga yang mengeluh hal serupa, Budi. Tapi kita tidak punya bukti. Lagi pula, siapa yang berani melawan? Makhluk itu bukan tandingan kita. Bahkan Pak Haji Udin yang biasa mengobati orang kerasukan, sudah menolak untuk datang ke sini. Dia bilang, energinya terlalu kuat, jawabnya lirih. Pak RT menyarankanku untuk berhati-hati dan tidak mencampuri urusan ini. Namun, aku tak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya karena teror yang kami alami, tetapi juga karena aku tidak tega melihat kondisi Yoga, anak Pak Hartono, yang semakin hari semakin kurus dan pucat. Suatu sore, aku melihat Budiah sedang menyapu halaman rumahnya. Wajahnya terlihat sangat lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Aku memberanikan diri menghampirinya. "Budiah, ada apa? Kenapa ibu terlihat sangat lelah?" Tanyaku pelan, mencoba membuka percakapan. Budiah terdiam. Ia berhenti menyapu, dan air matanya menetes. Ia menoleh ke arah rumahnya yang megah, lalu kembali menatapku. Tatapan matanya penuh keputusasaan. "Budi, ini bukan kebahagiaan. Ini kutukan," bisiknya, suaranya parau. Aku terkejut. "Kutukan apa, Bu?" tanyaku. Ia tidak menjawab, hanya menangis, terseduh-seduh. Aku tahu, ada sesuatu yang sangat berat yang sedang ia pikul. Aku semakin yakin kekayaan yang didapat Pak Hartono membawa petaka bagi keluarganya. Teror di malam hari, suara-suara aneh, dan kondisi Yoga yang memprihatinkan, semuanya adalah akibat dari satu hal. Sebuah perjanjian gelap. Dan aku, yang semula hanya seorang tetangga, kini merasa terpanggil untuk membantu, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kemewahan yang mengerikan itu. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan teror ini sebelum semuanya terlambat. Aku tak bisa membiarkan Budiah menangis sendiri. Aku merasa kasihan sekaligus penasaran. Ada dorongan kuat yang memaksaku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore, aku kembali mendatangi rumah Pak Hartono. Kulihat Budiah sedang duduk sendiri di kursi kayu di teras. Matanya sembab dan tatapannya kosong. Rian, yang saat itu sedang bermain di halaman rumah, melihatku dan melambaikan tangan. "Ayah, Om Hartono lagi pergi, dia bawa motor besar." Aku mengangguk, hati kecilku bertanya-tanya. Kemana perginya Pak Hartono malam-malam begini? Aku mendekati Budiah dengan langkah pelan, mencoba tidak membuatnya terkejut. "Budiah, maaf, saya datang lagi. Saya hanya ingin tahu, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanyaku lembut. Budiah mengangkat kepalanya, air mata kembali menetes. Ia menatapku dengan tatapan memohon, seperti orang yang sudah putus asa. "Budi, ini bukan kebahagiaan. Ini kutukan," bisiknya, suaranya parau. Ia mengajakku ke kebun belakang rumah. Di sana, dikelilingi oleh bunga-bunga yang layu dan pohon mangga, yang mati, ia menceritakan semuanya. Awalnya, ia enggan, takut ceritanya akan membawa petaka. Tapi aku meyakinkan dia bahwa aku akan menjaga rahasianya. Budiah mulai bercerita, suaranya bergetar menahan tangis. "Dulu, sebelum Mas Hartono pergi, kami sudah sangat putus asa. Pekerjaan buruh tani tidak cukup. Anak kami, Yoga, sakit-sakitan. Kami sudah kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kami bahkan harus berutang sana-sini untuk biaya pengobatan. Sampai suatu hari, Mas Hartono bertemu dengan seseorang di warung kopi.
Orang itu bercerita tentang Gunung Kawi, tentang kekayaan yang bisa didapat dengan cepat. Napas Budiah tersengal. Aku duduk di sebelahnya, mendengarkan dengan saksama. Orang itu bilang, kekayaan itu bisa didapat, tapi ada syaratnya. Mas Hartono awalnya tidak percaya, tapi karena terhimpit kebutuhan, ia nekat. Ia pergi ke sana. Ia datang dengan membawa perjanjian itu. Aku menahan napas. Perjanjian apa, Bu? Budiah menunduk, menangis terseduh-seduh. Perjanjiannya, Mas Hartono harus menyerahkan tumbal. Setiap 5 tahun ia harus menyerahkan 1 nyawa kepada makhluk yang memberikan kekayaan itu. Duniaku terasa runtuh. Tumbalnya, suara Budiah tercekat. Tumbalnya adalah nyawa anak kami sendiri, Yoga. Aku terperanjat. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Perutku mual. Tidak mungkin seorang ayah tega mengorbankan anaknya sendiri demi kekayaan. Tapi tatapan Budiah, penuh penderitaan dan penyesalan, tidak bisa berbohong. Makhluk itu mengambil nyawa Yoga perlahan-lahan. Setiap malam, Yoga akan mengigau, tubuhnya akan semakin kurus, dan ia akan kehilangan energinya. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Mas Hartono sudah mencoba membatalkan perjanjian itu, tapi tidak bisa. Makhluk itu mengancam akan mengambil nyawa kami semua jika perjanjian itu dibatalkan. Itu sebabnya Mas Hartono jadi pendiam, dia merasa bersalah. Kami hidup dalam ketakutan setiap hari, menanti giliran Yoga menjadi tumbal selanjutnya. Aku menatap Budiah. Air mataku menetes. Kini aku paham kenapa Yoga sering sakit-sakitan. Setiap hari, rohnya diambil sedikit demi sedikit oleh makhluk pesugihan. Aku juga paham mengapa Pak Hartono dan Budiah menjadi pendiam dan menjauhi warga. Mereka menyimpan beban yang begitu berat. Beban yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Lalu, apa yang akan terjadi kalau perjanjian itu tidak dibatalkan? Tanyaku. Makhluk itu akan datang di malam Jumat Kliwon. Dan sekarang, giliran Yoga yang harus jadi tumbal, jawab Budiah lirih. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan anak tak berdosa menjadi korban dari ambisi buta orang tuanya. Aku harus melakukan sesuatu, apapun caranya. Aku harus menyelamatkan Yoga. Aku akan mencari bantuan. Aku tidak akan membiarkan mereka menderita sendirian. Malam itu, di bawah langit yang mulai gelap, aku dan Budiah menangis bersama. Berjanji untuk melawan kegelapan yang telah merasuki kampung kami. Mendengar pengakuan Budiah, seluruh badanku lemas. Rasa terkejut bercampur ngeri dan iba. Aku tak bisa membayangkan penderitaan yang mereka alami, hidup dalam ketakutan akan kematian anak kandung sendiri. Tapi, aku juga tidak bisa membiarkan ini terjadi. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Siti melihatku dan langsung tahu ada yang tidak beres. Aku menceritakan semua yang kudengar dari Budiah. Siti menangis, memelukku erat-erat. Mas, kita harus bantu mereka. Kasihan Yoga. Siti benar. Kami harus membantu. Bukan hanya untuk Yoga, tapi juga untuk Pak Hartono dan Budiah, yang sudah terlanjur terjerumus dalam kesesatan ini. Mereka adalah korban, bukan pelaku utama. Pelakunya adalah setan dan bisikan iblis yang menggoda mereka di saat terlemah. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menemui Pak RT. Kali ini, aku menceritakan semua yang kudengar dari Budiah, lengkap dengan detailnya. Pak RT mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah pucat. Ya Tuhan, jadi benar, kita tidak bisa tinggal diam, Budi. Tapi kita butuh bantuan. Makhluk itu bukan tandingan kita. Aku setuju. Kami tidak bisa melawan kekuatan, gaib dengan tangan kosong. Aku teringat pada Kiai Hasan, seorang ulama dari desa seberang. Beliau dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan sering membantu orang-orang yang terkena gangguan gaib. Aku memutuskan untuk menemui beliau. Aku pergi ke desa seberang, meski harus menempuh jalan kaki yang jauh. Saat sampai di kediaman Kiai Hasan, aku melihat sebuah rumah sederhana dengan halaman yang asri. Kiai Hasan menyambutku dengan senyum ramah. Aku menceritakan semua yang terjadi di kampungku,
dari awal hingga pengakuan Budiah. Kiai Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian. Beliau tidak menyela, hanya sesekali mengangguk. Setelah aku selesai bercerita, Kiai Hasan terdiam sejenak. Beliau memejamkan mata seperti sedang merenung. "Anakku Budi, jalan satu-satunya adalah memutus perjanjian itu," kata Kiai Hasan. Suaranya terdengar berat. Tapi itu tidak mudah. Makhluk itu tidak akan melepaskan apa yang sudah menjadi miliknya. Dia akan marah dan melakukan perlawanan. Kiai Hasan menjelaskan bahwa makhluk pesugihan itu terikat pada perjanjian darah. Untuk memutuskannya, dibutuhkan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar. Kita harus melawan api dengan api, bukan? Kita akan melawan kekuatan iblis dengan kekuatan Allah. Tapi bukan hanya aku. Kalian semua harus ikut serta. Beliau meminta aku untuk mengumpulkan warga yang mau membantu. Perbanyak sholat, baca Al-Quran, dan zikir. Perkuat iman kalian. Hati yang bersih dan niat yang tulus adalah perisai paling kuat. Kekuatan spiritual kita harus lebih kuat dari kekuatan iblis itu, pesannya. Beliau juga memberikan beberapa botol air yang sudah didoakan dan kantong-kantong berisi garam yang sudah dirajah. Sebarkan ini di sekeliling rumah Pak Hartono. Ini akan melemahkan energinya dan membuat kita lebih mudah untuk melawannya. Aku kembali ke kampung dengan hati yang lebih tenang. Aku menemui Pak RT dan menceritakan rencana ini. Kami berdua kemudian mendatangi rumah-rumah warga, menceritakan kebenaran di balik kekayaan Pak Hartono. Banyak yang awalnya ragu, namun setelah mendengar cerita pengorbanan Yoga, mereka terketuk hatinya. Mereka sepakat untuk membantu. Mereka semua tahu, malam Jumat Kliwon sudah semakin dekat. Malam itu, di masjid kampung, suasana terasa berbeda. Para warga berkumpul, tidak hanya untuk sholat, tetapi juga untuk membaca Al-Quran dan berzikir bersama. Suara lantunan ayat-ayat suci bergema, membuat hati terasa damai. Aku melihat Pak Hartono juga datang, dengan wajah penuh penyesalan dan harapan. Ia berbisik padaku, "Budi, terima kasih. Maafkan aku. Kini, bukan hanya aku yang berjuang. Seluruh kampung bersatu, menyingkirkan rasa takut demi melawan kegelapan yang sudah merasuki kampung kami. Aku merasa ada harapan. Harapan untuk menyelamatkan Yoga, untuk mengembalikan Pak Hartono dan Budiah, dan untuk mengusir teror yang selama ini menghantui kami. Aku tahu, pertempuran ini tidak akan mudah, tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan." Malam Jumat Kliwon tiba. Hujan turun rintik-rintik, membuat suasana semakin mencekam. Seluruh kampung terasa sunyi. Lampu-lampu jalan di beberapa titik padam, membuat kegelapan terasa begitu pekat. Aku, Pak RT, dan beberapa warga yang berani berkumpul di rumahku. Kiai Hasan datang bersama 3 santri mudanya. Mereka semua membawa peralatan seadanya, tasbih, buku doa, dan beberapa botol berisi air yang sudah didoakan. Aku melihat Pak Hartono dan Budiah datang dari arah rumah mereka. Wajah Pak Hartono terlihat sangat pucat, matanya memancarkan rasa bersalah yang teramat dalam. Ia menggenggam tangan Budiah dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Budiah tak henti-hentinya meneteskan air mata. "Kami mohon, selamatkan anak kami," bisik Pak Hartono. Kiai Hasan mengangguk, meyakinkan mereka bahwa pertolongan dari Allah pasti datang. Kami memulai perlawanan ini di depan rumah Pak Hartono. Kiai Hasan berdiri di barisan paling depan, memimpin doa dan zikir. Suaranya terdengar berat dan tegas. Santri-santrinya mengelilingi rumah Pak Hartono sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang pelan namun penuh khusyuk. Pak RT, aku, dan beberapa warga lainnya berdiri di belakang mereka, membaca tasbih dan merapal doa yang sudah diajarkan Kiai Hasan. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat tegang. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan. Kilatan petir menyambar, disusul suara guntur yang memekakkan telinga. Lampu-lampu di jalanan dan di rumah Pak Hartono mulai berkedip-kedip, lalu padam seluruhnya. Kami hanya bisa mengandalkan cahaya dari lentera yang kami bawa. Kalian tidak akan bisa menghancurkan perjanjian ini. Suara berat itu menggema, bukan dari satu arah,
melainkan dari segala penjuru. Suaranya terdengar serak, dingin, dan menusuk ke dalam jiwa. "Dia sudah milikku! Semua yang ada di rumah ini adalah milikku!" Makhluk pesugihan itu mulai menampakkan dirinya. Wujudnya seperti bayangan hitam besar yang bergerak cepat, melayang di udara, mencoba menyerang kami. Matanya merah menyala, tampak mengerikan di tengah kegelapan. Ia bergerak sangat cepat, mengitari kami, seolah mencari celah untuk masuk. Tapi setiap kali ia mendekat, ia terpental oleh dinding tak kasat mata yang dibentuk oleh lantunan zikir dan ayat-ayat suci. "Pulanglah, ini bukan tempatmu," teriak Kiai Hasan. Suaranya tidak gentar sama sekali. Makhluk itu tertawa melengking. Suara tawanya membuat bulu kuduk berdiri. Ia tidak menyerah. Ia terus bergerak, menyerang dari segala sisi, mencari titik lemah dari pertahanan kami. Pohon-pohon di sekitar kami bergoyang dengan ganas, ranting-rantingnya berderak, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada makhluk tak kasat mata lain yang juga ikut campur dalam pertempuran ini. "Serahkan dia, atau kalian semua akan mati." Suara itu kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih menuntut. Kami semua terdiam, tapi tidak ada yang mundur. Kami semua tahu, mundur berarti menyerahkan yoga. Kiai Hasan mempercepat lantunan doanya. Aku dan yang lainnya mengikuti, membaca tasbih dengan cepat, mencoba fokus pada doa, meskipun ketakutan menggerogoti kami. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku melirik ke arah rumah Pak Hartono. Jendela di kamar yoga terlihat tertutup. Kami hanya bisa berharap dia baik-baik saja di dalam. Perlawanan berlangsung hingga menjelang subuh. Wajah-wajah kami sudah pucat dan lelah. Tangan kami gemetar, tapi semangat kami tidak padam. Makhluk itu mulai melemah. Teriakan dan raungannya semakin pelan. Aku yakin kami akan menang. Kami hanya perlu bertahan sedikit lagi. Tapi aku salah. Makhluk itu tidak menyerah semudah itu. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dan tiba-tiba, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Perlawanan berlangsung hingga menjelang subuh. Wajah-wajah kami sudah pucat, lelah, dan tangan kami gemetar menahan dingin serta ketakutan. Udara terasa begitu berat, dipenuhi aura mencekam. Makhluk itu tak henti-hentinya mengamuk, mencoba menerobos benteng spiritual yang kami bangun. Teriakan dan raungannya semakin parau, menandakan ia mulai melemah. Aku yakin kami akan menang. Kami hanya perlu bertahan sedikit lagi. Namun, aku salah. Makhluk itu tidak menyerah semudah itu. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan tiba-tiba, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Di tengah pertarungan, ketika fokus kami tertuju pada pergerakan bayangan hitam itu, makhluk itu bergerak sangat cepat, lebih cepat dari yang bisa kami antisipasi. Ia berhasil menyusup dari sisi yang tidak terduga, seolah-olah memanfaatkan kelengahan kami. Dengan gerakan lincah, ia menusukkan sesuatu ke arah Pak Hartono. Pak Hartono menjerit kesakitan, tubuhnya roboh, memegang dadanya yang berdarah. Makhluk itu memanfaatkan kelengahan kami. Melihat suaminya jatuh, Budiah berteriak histeris. Ia berlari mendekati Pak Hartono, berusaha menolongnya. Makhluk itu memanfaatkan momen ini. Ia menampakkan diri di atas tubuh Pak Hartono. Tawa melengkingnya terdengar begitu kejam. Kiai Hasan segera bertindak. Beliau melemparkan air yang sudah didoakan ke arah makhluk itu. Air itu memercik mengenai tubuhnya, mengeluarkan asap tebal dan bau busuk yang menyengat. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mengepul seperti asap, dan akhirnya lenyap. Kami semua segera menghampiri Pak Hartono. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu. Ia memegang tangan Budiah dengan erat. "Maafkan aku, Dia. Maafkan aku, anakku. Ini semua salahku," bisiknya lirih. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia menoleh ke arahku. "Budi, tolong jaga anakku. Maafkan aku." Pak Hartono meninggal. Dipelukan Budiah.
Ia menjadi tumbal terakhir dari pesugihan yang ia lakukan. Namun, setelah kematiannya, hal yang luar biasa terjadi. Tubuh Yoga yang sebelumnya kurus kering, perlahan mulai membaik. Ia bisa makan, dan matanya tidak lagi kosong. Ia tersenyum, senyum yang sudah lama tidak kulihat. Setelah kejadian itu, keluarga Pak Hartono kembali hidup sederhana. Budiah menjual semua harta kekayaan yang didapat dari pesugihan. Uang itu ia gunakan untuk biaya pengobatan Yoga, dan sisanya ia sumbangkan ke panti asuhan dan warga kampung yang kurang mampu. Rumah yang semula megah kembali menjadi rumah sederhana, namun kini penuh dengan kedamaian. Yoga tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Ia sering bermain dengan Rian di depan rumahku, sama seperti dulu. Ia tidak lagi mengigau, tidak lagi terbayang-bayang, dengan mimpi buruk. Kisah Pak Hartono menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga kampung. Kekayaan yang didapat dari jalan pintas tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Di balik kemewahan yang ia dapat, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar, yaitu kedamaian, kesehatan, dan bahkan nyawa. Dan aku, yang semula hanya seorang tetangga, kini menjadi saksi betapa berharganya kehidupan sederhana dan betapa berbahayanya ambisi buta. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati adalah ketenangan hati dan kebahagiaan yang didapat dari cara yang halal. Seiring berjalannya waktu, kedamaian sejati kembali menyelimuti kampung kami. Tidak ada lagi tawa melengking di tengah malam atau suara tangisan yang memilukan. Rumah Pak Hartono yang dulu mencekam kini terasa sejuk dan damai. Budiah, meskipun masih berduka, kini terlihat lebih tegar. Ia kembali berjualan, dan Yoga, dengan tubuh yang semakin berisi, membantunya dengan riang. Mereka berdua sering terlihat di teras rumah mereka yang sederhana, duduk berdampingan, menikmati sore yang tenang. Mereka telah kehilangan segalanya, kecuali satu hal yang paling berharga, satu sama lain. Kisah ini menyebar hingga ke desa-desa tetangga, menjadi sebuah cerita rakyat yang penuh pesan moral. Banyak orang datang untuk berziarah ke makam Pak Hartono, bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk mengambil pelajaran dari hidupnya. Mereka datang untuk merenungkan bahwa hidup yang penuh berkah tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar hati dan seberapa tulus perbuatan. Waktu terus berjalan. Rian, anakku, dan Yoga tumbuh besar bersama. Mereka berdua menjadi sahabat karib, sama seperti aku dan Pak Hartono dulu. Mereka berdua tidak pernah lupa akan kejadian yang telah berlalu. Mereka adalah saksi hidup dari sebuah tragedi yang penuh pelajaran. Aku sering melihat mereka berdua duduk di pos ronda, tertawa dan bercerita, mewarisi persahabatan yang pernah aku jalin dengan ayahnya. Bagiku, cerita ini bukan hanya tentang sebuah pesugihan dan tumbal. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang pengorbanan, penyesalan, dan pengampunan. Ini adalah pengingat bagi kami semua, bahwa terkadang kesabaran adalah kunci. Harta yang didapat dari jalan pintas, meskipun terlihat menggiurkan, hanyalah sebuah ilusi yang akan membawa petaka. Keberkahan sesungguhnya datang dari kerja keras, kejujuran, dan keimanan. Dan yang terpenting, cinta dan kasih sayang keluarga adalah kekayaan yang paling berharga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi siapa saja yang tergiur dengan jalan pintas. Apakah Anda percaya bahwa setiap pilihan yang kita ambil, sekecil apapun, akan selalu membawa konsekuensi?